Nama saya Nanda Sainab, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023 di Universitas Patimura Ambon. Pada kali ini saya akan membawakan video praktek pembelajaran uji kinerja sekaligus saya sebagai guru sejarah di SMA Negeri 2 Kaimana, Papua Barat. Hari ini pada tanggal 4 Maret 2024. Selamat menyaksikan. Siap berdiri. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, ya ini mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang. Silakan duduk. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, Ibu akan absen dulu, melihat apakah hari ini ada yang hadir, ada yang alfa atau sakit. Tapi mudah-mudahan tidak ada ya. Ibu absen. Alexander, Alifa. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, masuk dalam pembelajaran, seperti biasa, Ibu akan bertanya tentang materi yang lalu. Nah, materi kita yang lalu itu adalah tentang Kerajaan Majapahit, ya, tentang Kerajaan Majapahit. Nah, pertanyaannya Ibu itu adalah kenapa atau bagaimana Kerajaan Majapahit bisa runtuh? Apa penyebabnya Kerajaan Majapahit bisa runtuh? Ya, silakan. Dari materi yang saya baca, keruntuhan Kerajaan Majapahit disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. 1. Tidak ada tokoh pengganti yang berwibawa setelah wafatnya Hayam Wuruk dan Gajah Mada. 2. Adanya perang Pregrek atau perang saudara antara pewaris kerajaan Bre Wirabumi dan Wikramadana. 3. Banyak wilayah yang melepaskan diri dari Kerajaan Majapahit. 4. Berkembangnya agama Islam di pesisir pantai utara Jawa telah mengurangi dukungan terhadap Kerajaan Majapahit. Itu saja saya. Jadi anak-anak, apapun masalahnya kalian harus tetap bersemangat untuk ke sekolah. Apapun tantangannya, tetap bersemangat untuk ke sekolah dan belajar. Ya, seperti Ibu ini, Ibu sudah berumur seperti ini, umur hampir 40, masih semangat untuk belajar dan mengajar. Kalian yang masih muda harus lebih bersemangat lagi untuk ke sekolah dan belajar. Ya, semangat! Semangat! Oke, bagian kalian pelajari adalah tentang kedatangan Islam ke Nusantara. Kemudian topiknya ini kedatangan Islam ke Nusantara. Kemudian KD-nya adalah menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama Islam. Kemudian yang kedua, 4.7 mengolah informasi teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Kemudian tujuan pembelajaran adalah yang pertama, setelah peserta didik mengamati gambar yang ditampilkan lewat PowerPoint, peserta didik mampu menganalisis teori masuknya agama dan penyebaran Islam ke Indonesia. Yang kedua, kalian bisa lihat yang kedua itu, setelah peserta didik membaca buku paket sejarah Indonesia ataupun link https mediaindonesia.com yang telah dibagikan, peserta didik
pendidik mampu membedakan teori-teori proses masuknya agama dan penyebaran Islam ke Indonesia. Pertanyaannya Ibu itu adalah mengapa agama Islam itu penyebarannya sangat mudah? Ya, silakan. Di sini ada terdapat beberapa yang saya ketahui. Yang pertama, syarat memeluk Islam sangat mudah, yaitu hanya mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua, tata cara beribadahnya sangat sederhana. Sekarang Ibu akan menyampaikan materi. Perhatikan layar di depan. Ini ada, Ibu sampaikan itu materinya. Kemudian ini, jadi kedatangan Islam ke Indonesia itu ada 4 teori yang mengatakan. Yang pertama adalah teori Gujarat. Perhatikan di depan, teori Gujarat, yaitu di mana menurut ya itu dari Belanda. Jadi yang mengatakan itu Belanda, orang Belanda. Jadi menurutnya adalah agama Islam masuk ke Indonesia orang Arab yang sudah lama tinggal di Gujarat. Jadi kenapa bisa Islam masuk ke Indonesia? Menurut teori Gujarat itu adalah orang Arab yang sudah lama tinggal di Gujarat atau India. Gujarat itu India. Kemudian ada pertanyaan buat kalian. Pertanyaan ini adalah ini, perhatikan ini. Ada gambar A dan ada gambar B. Di gambar A itu kalian bisa lihat proses apa yang terjadi. Kemudian di gambar B, proses apa yang terjadi. Gambar A, siapa yang mau jelaskan? Saya, Ya, silakan. yang saya lihat dari gambar A yaitu berkumpulnya banyak orang di suatu dermaga dari beberapa negara. Terus saja. Oke. Kemudian gambar B. Ya, silakan. Pada gambar B terdapat proses perdagangan dan sekaligus proses penyebaran Islam melalui percakapan. Oke, bagus. Beri tepuk tangan temannya. Sekarang sesuai dengan nama-nama kelompok, silakan dibagi kelompoknya sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kelompoknya masing-masing. Silakan dibagi kelompoknya. Ibu sudah aktifkan hotspotnya, itu kodenya ini.
Kalau tidak salah, coba 1 garis 8. masukkan. Sampai 8. APD gimana ya? Ibu ada yang tanya tentang Osman apa? Oppo A15. Bisa? Udah ya? Bisa? Oke, bisa. Sekarang nanti kalau kamu masuk di link yang ibu perlihatkan di bahan ajar. Nah sekarang sudah dibagi LKPD, sekarang dibagi bahan ajarnya. Kelompok 1, kelompok 2. Mana kelompok 1? Kelompok 1 maju. Nih. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini. Coba masing-masing kelompok. Ini. Kelompok 5. Ini kelompok 5. Ini bukunya juga. Kalau ada yang kurang. Ini. Buku ya, pastinya. Kelompok 1 bukunya sudah ada. Masih kurang ini ada. LKS sudah ya. Sekarang perhatikan di perhatikan di situ untuk kelompok 1. Jadi kelompok 1 itu teori Gujarat dan teori Persia. Lihat dari KPD, ibu sudah kasih materi di situ ya. Jadi nanti kamu menjawab teori Gujarat dan teori Persia di KPD-nya, itu kelompok 1. Kemudian kelompok 2, teori Mekah dan teori Cina, itu kelompok 2. Lihat dari KPD-nya dan buku paketnya. Kemudian lihat di link, ada share link, silakan dilihat itu. Kemudian kelompok 3, perdagangan dan perkawinan. Sudah kelompok 3, perdagangan dan perkawinan. Mana kelompok 3? Sudah ya, perdagangan. Perdagangan dan perkawinan. Kemudian yang kelompok 4, politik dan pendidikan. Lihat di situ. Politik dan pendidikan sudah. Sudah. Sekarang kelompok 5, kesenian dan tasawuf. Lihat sudah. Oke, buka di sini ada kesenian dan tasawuf. Sudah? Nah, sudah. Jadi silakan kalian membaca buku sejarahnya yang ibu bagi. Kemudian silakan kalian buka bahan ajar yang ibu bagikan. Silakan kalian buka link https://mediaindonesia.com, ada bahan ajar. Silakan ada di tujuan pembelajaran juga tadi yang ibu lihat. Ini kalau tidak jelas di itu, kalian bisa lihat di sini. Kalau tidak jelas, lihat di sini. Nah ini. Sudah ya. Di situ ada linknya https://mediaindonesia.com. Sudah? Nah, sekarang silakan dikerjakan LKPD-nya. Silakan dijawab. Sebentar setelah kalian menjawab, kalian akan mempresentasikan. Nah, silakan dijawab sekarang. Buka link, silakan dijawab. Mana LKPD-nya? Silakan dijawab. Silakan.
Siap ya? Bagaimana kelompok 1 sudah siap? Siap. Ya. Jadi dengarkan presentasi kelompok 1, yang lain bisa menanggapi. Kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan hasilnya. Ada LKPD-nya, pegang LKPD-nya. Ya, bacakan hasilnya. Di situ saja. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, siapa orang yang menyebarkan Islam di Indonesia? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu adalah pedagang hijab. Selamat siang. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang apa yang mendasari bukti teori Mekah dan apa yang memperkuat teori Cina bahwa masuknya Islam di Indonesia melalui Cina. Jadi kita mulai dari apa yang mendasari bukti teori Mekah. Didukung oleh tokoh Van Leur dan beberapa 3 bukti ulama. 1, yaitu pada abad ke-7 tahun 674 di pantai barat samudra terdapat perkampungan Islam Arab. Dengan pendapat Arab sudah mendirikan perkampungan di Kantong sejak abad ke-4. 2. Baik, di sini saya akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 2. Siapakah yang mendukung teori Cina? Jadi pendukung teori Cina yaitu Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perhatikan gambar di bawah ini, kemudian analisislah gambar tersebut berdasarkan gambar tersebut bagaimana cara penyebaran agama Islam, proses perdagangan, dan sekaligus proses penyebaran Islam melalui percakapan. Yang kedua, bagaimana proses penyebaran Islam melalui jalur perkawinan. Para saudagar Muslim dari Gujarat Arab, Benggala, dan lainnya menikah dengan orang Indonesia. 3. Dua contoh ini yang sangat banyak membawa proses masuknya Islam di Indonesia. Ya, pertanyaan saya di sini, kenapa sampai bisa terjadi perkawinan antara putri bangsawan dengan pedagang Muslim? Oke, pertanyaan saya di sini, mengapa bisa terjadi perkawinan antara putri bangsawan dengan pedagang Muslim? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu para pedagang Muslim yang menetap di kota-kota. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu para pedagang Muslim yang menetap di kota-kota pelabuhan membentuk perkampungan yang disebut pekojan. Dengan kekayaannya, banyak bangsawan yang tertarik untuk menjadikan mereka menantu. Terjadilah perkawinan antara putri bangsawan dengan pedagang Muslim. Baik, sekian.
Ya baik. Cukup pertanyaannya sudah jawab dengan sangat puas. Baik, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Ya. Yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar. Kemudian analisislah gambar tersebut berdasarkan gambar bagaimana cara penyebaran Islam. Jawabannya, cara penyebaran agama Islam yang terdapat pada gambar tersebut adalah dengan berkumpulnya para ketua dan ulama dengan bercakap-cakap menceritakan sejarah Islam. Dengan begitu, proses penyebaran Islam dapat berkembang pesat. Oke baik, di pertanyaan kedua, mengapa sistem politik juga menjadi salah satu Kalau strategi? kelompok 4 dari hasil presentasinya tadi, ada yang mau bertanya? Oke, baik. Kami dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Di sini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana proses atau cara penyebaran agama Islam melalui teori tasawuf? Yang kedua, bagaimanakah proses Islamisasi di Indonesia yang dilakukan melalui media pendidikan? Bagaimana? Baik, kami akan menjawabnya. Jawaban yang pertama, cara tasawuf pada umumnya lebih mudah untuk diterima masyarakat yang telah mempunyai dasar ketuhanan. Untuk jawaban yang kedua, dengan adanya pesantren ataupun pondok dan dilaksanakan oleh para guru agama, kiai atau para ulama. Terima kasih. Yang lain perhatikan. Selamat siang, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Soal yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini, kemudian analisislah gambar tersebut. Berdasarkan gambar tersebut, bagaimana cara penyebaran Islam di Indonesia. Jadi berdasarkan gambar ini, kita lihat yang bersama ini adalah gambar pertunjukan wayang. Jadi dari gambar di atas dapat diketahui. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 5. Di sini saya ingin bertanya tentang penyebaran Islam melalui kesenian. Penyebaran Islam juga tidak dapat dilepas dari peranan para wali. Setahu saya, ada 9 wali yang menyebarkan Islam yang dikenal sebagai dengan cara berdakwah. Pertanyaan saya, siapa saja 9 wali tersebut? Bagaimana kelompok 5? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi wali-walinya itu ada yang pertama Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik dari Persia. Yang kedua Sunan Ampel. Oke, bagus. Nah, berikutnya coba semua hasil diskusi tadi yang LKPD silakan dikumpulkan. Tadi sudah mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Mari kumpul. Kemudian Ibu ingin satu orang menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Silakan, siapa yang mau menyimpulkan? Nah, silakan. Oke, jadi saya akan memberikan kesimpulan tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Islam merupakan salah satu agama yang masuk dan berkembang di Indonesia. Agama Islam masuk ke Indonesia dimulai dari daerah pesisir pantai dan melalui perkawinan, melalui perdagangan, melalui tasawuf, melalui pendidikan, melalui kesenian dan politik. Saya akan menjelaskan tentang melalui perdagangan. Para pedagang yang didukung oleh 4 teori. Yang pertama, teori Gujarat. Menurut teori Gujarat, Islam masuk ke kepulauan Indonesia dibawa dari Gujarat pada sekitar abad ke-13 atau abad ke-7. Yang dibuktikan oleh batu nisan Sultan Malik Al-Saleh. Yang kedua, teori Persia. Menurut teori Persia, Islam masuk ke Indonesia berasal dari Persia. Dibuktikan oleh pendapat Hussein di Diningrat, yaitu dengan terdapat kesamaan budaya dan tradisi antara masyarakat Indonesia dan Persia. Yang ketiga, teori Arab. Menurut teori Arab, Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari tanah kelahirannya, yaitu Arab.
yang diperkenalkan oleh Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka, yang dibuktikan dengan jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab yang telah berlangsung jauh sebelum tahun Masehi. Yang keempat, teori Cina. Menurut teori Cina, menyatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di Jawa, dibawa oleh para perantau Cina. Yang dituturkan oleh sejumlah sumber lokal, Raja Islam pertama di Jawa, yakni Raden Patah dari Bintoro Demak. Kemudian Ibu akan membagi hasil Ibu akan membagikan soalnya ini adalah berupa pilihan ganda. Silakan dijawab. Soalnya ini silakan dijawab. Waktunya 5 menit. Waktunya 5 menit. Ini mudah. Ibu harap kalian bisa soalnya 5 nomor saja pilihan ganda. Ya. Yang sudah Ibu bagikan, silakan dijawab. Ada yang kurang? Semua dapat? Silakan dijawab. Ibu kasih waktu untuk menjawabnya itu 5 menit. Ada yang sudah selesai? Ya. Oke, kalau sudah selesai? Sudah. Mantap. Kalau sudah, silakan ditumpuk. Oke, Bu. Sekarang Ibu akan membagikan refleksi. Silakan dijawab refleksinya sesuai dengan yang kalian dapatkan pada proses pembelajaran hari ini. Yang jujur ya, jangan karena kalian agak segan sama Ibu, jadi kalian ragu dan tidak sesuai. Jadi harus jujur. Paham? Ibu bagi lagi.
Kelompok 5 sudah dapat? Nah, silakan dijawab refleksi yang ibu bagikan. Maka dari itu perhatikan dulu untuk pertemuan selanjutnya materi kita untuk ke depan. Pertemuan selanjutnya adalah tentang akulturasi budaya Islam. Jadi ibu berharap di rumahnya itu dipelajari. Besok ada pelajaran sejarah 2 hari atau jauh sebelumnya kalian belajar materi sejarah. Untuk minggu depan ibu ingatkan sekali lagi tentang akulturasi budaya. Kita sudah selesai. Jadi seperti biasa sebelum kita pulang kita berdoa dulu. Satu orang maju ke depan untuk pimpin doa pulang. Siap berdiri. Video teman kita di atas yang hari ini adalah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Ibu Guru. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Silakan duduk dan pulang, langsung pulang, tidak kemana-mana ya. Iya, Bu. Sampai di baru.